Selamat datang di podcast Bropen, obrolan penting. Hari ini kita akan membahas fenomena gelombang protes dengan hashtag Indonesia Gelap, sekaligus mengupas isu serius tentang bahaya degenerasi demokrasi di negeri kita. Episode kali ini bertajuk Tantangan Masa Kini, di mana kita akan melihat lebih dalam bagaimana dinamika demokrasi berjalan di Indonesia. Bersama saya sudah hadir 4 narasumber, Bang Mujadid, seorang ASN, Bang Muslih, pengamat politik, Bang Zubair, aktivis mahasiswa, dan Bang Taufik, perwakilan masyarakat sipil. Kita akan melihat apakah protes ini wajar sebagai bentuk kritik rakyat atau justru berlebihan dan membahayakan stabilitas bangsa. Yuk mari kita mulai. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Selamat sore sahabat Pengekom, kembali lagi bersama saya Rizky Syarial. Masa aksi dari mahasiswa yang menyelenggarakan aksi Indonesia Gelap sudah tiba di Patung Kuda Monas Jakarta Pusat. Pun juga ada. Mas, kemarin dengan adanya aksi ini, apa yang pertama kali menggugah hati Mas dari program yang mana gitu? Dari Presiden gitu. Baik, kita melihat kemarin pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sangat kontroversial, sangat membawa polemik, efisiensi anggaran. Kita tidak pernah meminta untuk ada pengurangan anggaran, bahkan pemerintah telah salah untuk mengurangi anggaran di bidang pendidikan, dan itu harusnya tidak boleh. Amanat konstitusi mengatakan bahwa pendidikan itu harus dijunjung tinggi dan harus diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia. Tapi kenapa pemerintah malah memotong anggaran itu sebesar 13 triliun lebih? Nah, dari Mas sendiri, katanya UKT mau naik ya, dan itu dirasakan di kampus Mas. Kalau kami dirasakan apalagi pada pengguna beasiswa kartu Indonesia Pintar. Gini, kita melihat sekarang banyak teman-teman kita yang dari daerah yang mereka mengandalkan kartu Indonesia Pintar untuk berpendidikan. Kalau misalkan ini dipangkas, sekarang kita lihat di Jakarta ini masih banyak orang-orang yang tidak mampu untuk berpendidikan, tapi kita lihat di daerah lebih parah lagi. Apalagi kalau ini dipangkas, aduh tolonglah pemerintah dipikirkan lagi. Mereka ini masih pengen punya mimpi yang tinggi untuk berpendidikan. Jadi tolong agak-agak dipikirkan mengenai itu. Kita marah, kita punya keresahan karena apa ya? Mereka merekrut tim sus, mereka ini punya kebijakan, tapi tolong pendidikannya dipikirin, jangan orang-orang itu aja yang dinaikkan gitu. Kita masih punya mimpi yang tinggi. Terima kasih. Berarti kalau dari sisi kampus sendiri udah ada peringatan mau kenaikan UKT gitu, atau kenaikan KIP segala macam dipotong. Potongan Ya. pemangkasan kita kan selalu lihat di media sosial sudah ada. Mengenai penerapannya seperti apa kita belum tahu, tapi kita menekan untuk pemotongan itu jangan sampai terjadi, karena kita melihat teman-teman kita yang di luar daerah. Oke, siap. Mas, namanya siapa Mas? Nama saya Muhammad Jiran Sabili. Muhammad Jiran Sabili. Jiran Sabili. Jiran. Muhammad Zidan. Jiran. Kalau Masnya? Amru. Mas Amrun. Amru. Masih semester berapa semua ini? Saya semester 5 dan ini junior saya. Ini kebetulan sekretaris departemen saya. Saya dari kepala departemen kajian aksi dan strategi Muhammadiyah Jakarta Fakultas Hukum. Oke. Terima kasih banyak ya. Pendidikan dan kesehatan. Maka satu kata kawan-kawan, apa kawan-kawan? Maka satu kata kawan-kawan, apa kawan-kawan? Hidup korban, hidup korban. Saya harapkan yang ada mahasiswa di sini satu instruksi. Bang Mujadid, sebagai seorang ASN, tentu Anda melihat langsung bagaimana dinamika di dalam pemerintah berjalan. Menurut Anda, bagaimana makna gerakan hashtag Indonesia Gelap yang ramai diperbincangkan saat ini? Baik, terima kasih ya. Saya paham mengenai keresahan publik ini, tapi menurut saya gerakan Indonesia Gelap ini terlalu berlebihan. Gitu. Demokrasi kita ini memang sedang berproses, tidak ada yang sempurna. Pemerintah masih berkomitmen menjalankan prinsip demokrasi melalui pemilu, partisipasi publik, dan keterbukaan informasi. Masalahnya, seringkali isu di media sosial itu terlalu dibesar-besarkan. Nah, kami ASN percaya bahwa stabilitas negara juga penting. Kalau aksi-aksi protes terus menekan tanpa memberikan solusi, dikhawatirkan malah mengganggu pelayanan publik nantinya. Nah, bagi kami, demokrasi ini bukan hanya soal kebebasan, tapi juga tanggung jawab menjaga keteraturan. Begitu. Baik, terima kasih Bang Mujadid. Menarik sekali Anda menekankan soal pentingnya stabilitas, tapi di sisi lain, banyak yang melihat protes ini justru sebagai alarm demokrasi. Bang Muslih, bagaimana pandangan Anda? Ya, terima kasih ya. Jadi saya justru melihat
tagar Indonesia Gelap ini sebagai simbol yang kuat begitu. Demokrasi kita ini sedang mengalami yang namanya backsliding atau kemunduran. Jadi indikatornya itu jelas. Oposisi sekarang sangat dilemahkan. Bahkan bisa dibilang oposisi sekarang tidak ada begitu. Media-media juga ditekan dan kebijakan besar sering diputuskan tanpa adanya transparansi. Degenerasi demokrasi itu nyata. Kalau kritik sering dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah. Kalau aparat juga lebih sibuk membungkam suara-suara daripada mengayomi begitu. Yang kita tahu tugas aparat sebenarnya adalah mengayomi masyarakat, tugas utama mereka. Nah, maka demokrasi kita itu sekarang kehilangan rohnya begitu. Jadi protes ini wajar-wajar aja karena rakyat ingin mengingatkan bahwa demokrasi itu bukan sekedar prosedur 5 tahunan begitu, tetapi juga soal partisipasi bermakna sehari-hari gitu. Oh, baik. Kami tentunya menghargai dari kritik tersebut. Tapi jangan lupa demokrasi kita ini masih berjalan gitu kan. Tentu kita punya pemilu, kebebasan pers yang masih ada tentu. Dan masyarakat juga bebas menyampaikan pendapat. Nah, masalahnya kalau semua kritik diarahkan lewat jalanan ataupun media sosial, kuatkah itu membuat pemerintah sulit bekerja? Seperti itu. Jadi begini ya, pemilu itu bukan satu-satunya ukuran demokrasi kita begitu. Jadi demokrasi itu juga soal keterbukaan dan mendengar. Jadi kalau rakyat turun ke jalan, itu artinya mereka menganggap mekanisme formal itu tidak cukup untuk menyalurkan suara mereka begitu. Jadi itu yang harus digarisbawahi atau diwaspadai sebenarnya. Wah, poin yang sangat menarik. Jadi ada ketegangan antara mekanisme formal pemerintah dan suara spontan dari masyarakat. Nah, Bang Zubair, sebagai aktivis mahasiswa yang sering berada di garda terdepan nih, bagaimana Anda melihat gelombang hashtag Indonesia Gelap ini? Terima kasih Mbak. Kalau menurut saya hashtag Indonesia Gelap itu suara frustasi. Generasi muda melihat demokrasi hari ini itu kehilangan idealismenya. Undang-undang direvisi tanpa partisipasi publik, kebijakan strategis dibuat terburu-buru, serta ruang protes semakin dipersempit. Bagi kami, aktivis mahasiswa, bahaya terbesar adalah apatisme. Kalau mahasiswa, pemuda, bahkan masyarakat umum mulai merasa suaranya tidak berguna, maka demokrasi itu perlahan akan mati. Protes justru cara untuk menjaga demokrasi untuk tetap hidup. Jadi kalau pemerintah menyebut ini suatu tindakan yang berlebihan, justru mungkin itu karena mereka enggan untuk mendengarkan aspirasi publik. Kalau dari saya seperti itu, Mbak. Oh, oke, Bang Zubair. Tentunya saya sangat paham ini semangat mahasiswanya gitu. Tapi coba pikir deh, kalau semua kebijakan harus melalui protes, kapan pemerintah bisa berjalan gitu loh? Itu kan ada seluruh resmi, DPR, konsultasi the publik, bahkan media. Kalau semua dikatakan tertutup ya itu tentunya tidak adil gitu kan? Nah, begitu. Begini Mas, yang menjadi suatu permasalahannya itu karena saluran resmi itu sering tidak efektif. RDP di DPR hanya sebagai sebatas formalitas. Aspirasi publik seakan hanya masuk tapi tidak pernah benar-benar jadi sebuah kebijakan. Kalau begitu, apa yang tersisa? Protes adalah bentuk perlawanan terakhir agar suara rakyat tetap hidup, Mas. Perdebatan semakin hangat ya. Dari Bang Mujadid kita dengar soal pentingnya keteraturan, sementara Bang Zubair menekankan soal apatisme yang berbahaya. Sekarang mari kita dengar suara masyarakat sipil yang langsung bersentuhan dengan kondisi di lapangan. Bang Taufik, bagaimana pandangan Anda? Ya, terima kasih. Kalau justru di lapangan itu sebenarnya masyarakat merasa gelisah. Banyak kebijakan publik yang tidak berpihak pada masyarakat, termasuk
harga beras dan minyak goreng yang semakin naik di banyak daerah, membuat bahkan ibu-ibu untuk ke pasar saja mereka terpaksa mengurangi uang belanja harian mereka. Begitu juga pedagang kecil, mereka mengeluh dagangan mereka nggak laku gitu. Akses informasi juga kerap tersendat-sendat di desa-desa. Warga baru tahu soal kebijakan tentang subsidi dicabut itu setelah harganya itu naik, jadi kaget. Dan bahkan suara rakyat juga jarang sekali benar-benar didengar oleh pejabat. Mereka hanya datang saat kampanye saja. Protes hashtag Indonesia Gelap ini merupakan simbol dari masyarakat yang mana mereka tidak mau kembali ke masa gelap otoritarisme. Di Makassar, mahasiswa turun ke jalan menuntut pemerintah untuk menghentikan kebijakan yang memberatkan rakyat. Kemudian di Yogyakarta, warga kampung menggelar aksi lilin tanda tanda peringatan. Degenerasi demokrasi sendiri itu sangat berbahaya karena ketika rakyat kehilangan kepercayaan pada negara, yang muncul itu bukan ketenangan, melainkan kemarahan. Bahkan kita sudah melihat tanda-tandanya dalam bentrokan kecil antara aparat dan demonstran di beberapa kota. Oh, baik, Mas Taufik ya. Tentunya kami dari pemerintah tidak menutup mata gitu. Memang ada persoalan, namun tapi kalau protes hanya fokus pada kritik gitu kan, tanpa memberikan tawaran solusi, bukankah itu juga terlalu berbahaya nggak sih gitu? Stabilitas tetap harus dijaga tentunya, karena tanpa stabilitas, semua kebijakan tidak bisa dijalankan dengan baik. Begitu, Mas Taufik. Itu solusinya sebenarnya sudah diberikan loh. Yaitu bentuk transparansi, keadilan, dan partisipasi. Itu bukan tuntutan yang baru lagi yang diberikan. Yang diminta itu hanya pemerintah bisa mendengar. Kalau mendengar saja sulit, ya saya rasa wajar sih rakyat memilih menjadi protes sebagai cara terakhir mereka untuk menyampaikan aspirasinya. Itu aja sih. Baik, diskusi kita hari ini benar-benar menunjukkan tarik-menarik pandangan ya. Dari sisi ASN, stabilitas dianggap kunci, sementara dari pengamat politik, mahasiswa, dan masyarakat sipil, keresahan publik harus lebih didengar. Nah, untuk menajamkan perbincangan ini, saya ingin kita masuk ke sesi debat singkat. Saya ingin menguji langsung bagaimana narasumber kita saling menanggapi. Sebagai permulaan, Bang Mujadid, banyak kritik menyebut pemerintah seolah menutup telinga terhadap suara rakyat. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, tentunya saya sebagai aparatur sipil ya, saya mengira pemerintah ini tidak menutup mata, tutup telinga gitu. Kritik tetap kami tampung, tapi tentu ada prosedur gitu. Kita tidak bisa membiarkan semua keputusan diambil di jalanan ataupun media sosial yang notabene-nya sering tidak kondusif gitu. Tentu setiap kritik itu ada mekanisme resmi yang harus dihormati untuk memprosesnya gitu. Masalahnya gini Mas, ini sekali lagi kayaknya saya menekankan yang menjadi permasalahan itu seringnya mekanisme resmi itu tidak efektif, bahkan cenderung sangat tidak efektif. Aspirasi rakyat hanya sekedar masuk, tapi tidak pernah keluar sebagai kebijakan. Akhirnya publik mencari cara lain, termasuk lewat protes dengan cara turun langsung ke jalan. Saya juga setuju. Jadi di situ sebenarnya berbahaya ya. Jadi kita tahu kalau mekanisme formal sudah tidak bisa dipercaya begitu, maka demokrasi kita itu sedang rusak gitu. Sebenarnya rakyat itu tidak menolak aturan yang diberikan, tapi mereka hanya ingin keadilan saja. Kalau seandainya
hanya mementingkan prosedural, apa itu bisa disebut demokrasi? Iya, demokrasi akan terasa hampa jika hanya mementingkan prosedural saja. Saya rasa itu. Baik abang-abang, dari perdebatan hari ini kita bisa melihat jelas bahwa demokrasi Indonesia memang sedang menghadapi tantangan besar. Global protes dengan hashtag Indonesia Gelap bukan sekedar ekspresi emosi, melainkan refleksi keresahan publik sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa demokrasi harus terus dijaga dan diperjuangkan. Yang terpenting, bagaimana kita mengelola kritik, menjaga ruang dialog tetap terbuka, dan memastikan demokrasi tidak mengalami degenerasi, melainkan terus bertumbuh. Terima kasih pada narasumber kita hari ini, Bang Mujadid, Bang Musli, Bang Zubair, dan Bang Taufik. Semoga diskusi ini memberi pencerahan dan menjadi bahan refleksi bersama. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Bropen episode berikutnya dengan tema dan perspektif baru seputar tantangan masa kini. Salam hangat dan mari terus kita rawat demokrasi Indonesia. Dadah. Dadah. Kasih.